Kami masih membahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, teman-teman, tentunya ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud dan video kali ini merupakan video part 4 dari kami, teman-teman. Dan semoga video ini teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi administrasi. Nah, insya Allah jika teman-teman nanti lolos seleksi administrasi, maka teman-teman akan mengikuti seleksi akademik atau lebih dikenal dengan istilah pretest PPG dalam jabatan. Teman-teman, di part 3 kemarin teman-teman ada soal bonus yang saya berikan, ada 3 nomor. Baik, saya akan bahas dulu teman-teman. Nomor 6, tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar lainnya. Oke, saya kira kalau soal seperti ini teman-teman agak mudah ya teman-teman. Ini fokus kita adalah di bagian dalamnya ini teman-teman, karena yang pertama karena gambarnya semua sama. Kemudian ada segi 4 lingkaran aman. Jadi yang berbeda itu teman-teman cuma yang dalamnya aja, ini yang hitam-hitam ini atau titik-titik ini. Untuk bagian A teman-teman, mari kita hitung berapa jumlah lingkaran hitam yang kecil yang ada di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, ya ini 11 ya teman-teman. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 9. Kemudian yang bagian E 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bagian B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Bagian D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, teman-teman 11, 9, 5, 7, 12. Nah, apa yang berbeda teman-teman? Jadi ini antara genap dan ganjil. A, C, E, dan D teman-teman ini dia memiliki angka ganjil. Sedangkan satu-satunya yang berbeda itu cuma bagian B karena dia angka genap. Oleh karena itu untuk soal ini teman-teman B adalah jawaban yang benar. Jadi selamat bagi teman-teman yang menjawab B di soal bonus di part 2-nya. Next teman-teman kita ke soal selanjutnya nomor 11. Ini soal deret teman-teman. Mari kita lihat 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Nah teman-teman tips dari saya teman-teman, jika angkanya ke atas teman-teman seperti ini maka kalau bukan dikali, maka dia akan ditambah. Nah, jika teman-teman sudah mencari polanya, namun teman-teman belum menemukan, berarti deret ini termasuk dengan deret bertingkat. Nah, deret bertingkat seperti ini, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, ini yang 5 ini, teman-teman, kita langsung ke tingkat 2, teman-teman. Kemudian ke 10, kemudian ke 14. Begitupun dengan 6, teman-teman. 6 ke 8, 8 ke 11. Setelah kita lihat polanya, 5 ke 7 itu teman-teman ditambah 2, 7 ke 10 ditambah 3 ini. Kemudian 10 ke 14 ditambah 4. 6 ke 8 teman-teman ini ditambah 2. 8 ke 11 ditambah 3. 11 ke ditambah 4 teman-teman, ini hasilnya adalah 15 teman-teman. Sedangkan 14 teman-teman ini berarti kita tambah 5 di sini. Oke, 14 ditambah 5 hasilnya 19. Oke. Jadi teman-teman untuk soal ini jawabannya adalah 15 dan 19 ada di bagian A. Jadi ini namanya deret bertingkat jika teman-teman sudah seperti ini. Kemudian teman-teman tidak menemukan polanya, maka teman-teman silakan bentuk seperti ini. Ini untuk memudahkan teman-teman menemukan pola yang benar dan jawaban yang benar. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 12, masih soal bonus kemarin. 1, 2, 3, 9, 10, 11 teman-teman. Jadi ini ada 2 pola teman-teman di sini. Yang pertama seperti ini, oke. Yang pertama, 1 ke 2 ini 1 tambah 1. Oke. 2 ke 3 teman-teman, ini masih tambah 1. 3 ke 6 ke 9 teman-teman, ini ditambah 6 ya teman-teman. Oke. 9 ke 10 ditambah 1. 10 ke 11 teman-teman tambah 1, berarti nanti di sini adalah ditambah dengan 6. Oke, berarti di sini adalah 17. Oke. Kemudian di sini 18 teman-teman. Nah, di sini nanti tambah 1. Berarti di sini 19. Oke. Baik teman-teman, ini untuk pola pertama. Jadi jawaban yang pertama adalah 17 dengan 18. Mari kita lihat opsinya. 17 ada teman-teman ini, tapi yang kedua 16, berarti ini salah teman-teman. Berarti ini pola yang pertama adalah salah. Karena di pilihan keduanya bukan 19, bukan 18, melainkan dia 16.
Berarti ini masih salah. Oke. Kita ke pola yang kedua. Pola yang kedua seperti ini. Ini tambah 1. 2 ke 3 masih tambah 1. 3 ke 9 teman-teman. Berarti ini dikuadratkan atau dipangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 teman-teman sama dengan 9. Oke, bisa. Kemudian 9 ke 10 ini kita tambah 1. 10 ke 11 teman-teman, ini kita tambah 1. Berarti ke sini nanti teman-teman ini kita kuadratkan atau pangkat 2. 11 dipangkat 2 teman-teman, hasilnya adalah berapa teman-teman? 11 pangkat 2 hasilnya 121. Oke. Setelah itu teman-teman lagi tambah 1. Nah, berarti di sini 122. Oke, mari kita cek jawabannya. Dan seterusnya tambah 1, kemudian di pangkat 2 dan seterusnya. Oke. Jawaban yang benar adalah 121, 122. Mari kita lihat yang ada itu ada di bagian D. 121, 122. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Jelas ya teman-teman untuk soal ini. Oke. Baik teman-teman, untuk video kali ini selamat bagi teman-teman yang memilih jawaban yang benar. Dan untuk video kali ini teman-teman saya masih membahas soal-soal tes potensi akademik teman-teman. Namun terlebih dahulu saya akan mengingatkan bahwa untuk instrumen tes PPG teman-teman, TPA itu 25 menit 40 soal dan seterusnya. Ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya teman-teman di kisi-kisi. Nah, untuk video kali ini saya masih fokus di tes potensi akademik, teman-teman. Namun di bagian figural, teman-teman, masih di figural, hubungan bentuk, serial, dan yang terakhir adalah aritmatika. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini, Bapak Ibu. Gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari pola gambar di atas? Oke, baik teman-teman. Nah, mari kita lihat gambarnya teman-teman. Ini gambar 1, 2, 3, 4. Yang pertama yang harus kita lihat teman-teman adalah garis diagonalnya seperti ini. Ke bawah, kemudian ke atas, ke bawah, ke atas. Jadi polanya adalah bawah atas, bawah atas. Berarti nanti di sini teman-teman seperti ini polanya. Oke. Nah, mari kita lihat opsi jawabannya yang memiliki garis diagonal seperti ini adalah cuma B dan C. Oke, berarti A, D, dan E teman-teman adalah salah teman-teman. Tinggal B atau C. Setelah itu teman-teman kita lihat pola yang kedua. Pola yang kedua adalah untuk ini teman-teman memiliki vertikal 2 ke bawah. Sedangkan yang ini teman-teman yang ke bawah ini memiliki 4 vertikal ke bawah. Nah, berarti ini teman-teman memiliki 6. Polanya adalah ditambah 2. Jadi jawaban yang benar adalah 6 seperti ini. Dia berada di opsi bagian C. Inilah jawaban yang benar. Silakan bagian B. Bagian B teman-teman ini salah. Jadi ini polanya teman-teman 2, 4, dan 6. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi tips saya jika melihat soal figural seperti ini teman-teman, fokus dulu cari polanya teman-teman. Jika teman-teman sudah menemukan polanya, maka itu untuk memudahkan teman-teman untuk menemukan jawaban yang benar. Seperti pada soal nomor 1 ini. Next teman-teman, masih soal yang sama, soal nomor 2. Gambar manakah yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Oke, teman-teman, mari kita lihat. Kita lihat pola gambarnya. Gambar yang pertama ini, teman-teman. Jika kita lihat gambar ini, teman-teman, maka penggabungan dari gambar ini. Oke. Dan untuk gambar kedua, teman-teman, untuk gambar ini adalah penggabungan dari gambar ini dengan ini. Menghasilkan gambar seperti ini. Berarti teman-teman nomor 3 ini adalah untuk menemukan gambar yang seperti ini, maka ini harus digabung dengan yang ini. Nah, tinggal teman-teman kita cari kira-kira teman-teman yang kurang dari ini teman-teman apa. Nah, ini teman-teman bukan lagi, ini salah. Nah, ketika kita lihat pilihannya yang kurang itu ada di bagian D teman-teman. Ini, jadi inilah jawaban yang benar D. Nah, jika kita D ini kita gabungkan sama yang ini, maka hasilnya adalah gambar ini. Oleh karena itu, kenapa bagian D adalah opsi yang benar di soal nomor 2. Jadi teman-teman lihat polanya dulu. Jika teman-teman sudah menemukan polanya, maka teman-teman akan mudah menjawab soalnya. Next, kita ke soal nomor 3, teman-teman. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Oke, ini gampang ya teman-teman. Ini udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya.
Jika teman-teman menemukan soal seperti ini teman-teman, ini adalah gambar bangun ruang. Fokusnya teman-teman itu adalah di sisinya. Seperti bagian A ini, kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini 6 sisinya. Kemudian bagian D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 6 teman-teman. Bagian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 6. Di bagian E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga 6. Di bagian E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisinya 12. Jadi gambar yang berbeda itu kalau A, D, E, B teman-teman memiliki sisi 6 sedangkan C memiliki 12. Berarti bagian C adalah gambar yang berbeda untuk soal nomor 3. Mudah ya teman-teman. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Oke, teman-teman mari kita lihat. Ini gambarnya agak mirip teman-teman. Jadi fokus kita adalah yang ini teman-teman. Di apa ya istilahnya ini di kakinya. Ini 1 2 3 4. Kemudian ini 5 teman-teman. Kita lihat. Oke, ini juga 1 2 3 4 5 teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Oke, polanya adalah teman-teman AB ini adalah yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, kita lihat bagian C ini 3. Oke, kita sudah menemukan polanya, yakni yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Bagian D, teman-teman. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Ini 6. Oke, berarti jawaban yang benar adalah bagian D. Karena ini yang berbeda, harusnya sekebalikannya yang di atas 6 dan yang di bawah 7. Mari kita pastikan bagian E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi untuk soal ini teman-teman jelas ya teman-teman, polanya adalah yang di atas ini kecil, lebih kecil daripada yang di bawah. Yang berbeda itu cuma di bagian D. Oke, next teman-teman kita ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Soalnya seperti ini, tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar lainnya teman-teman. Nah, jika kita lihat bentuk gambarnya teman-teman, ini kita rotasikan ya. Yang pertama-tama kita lihat bagian A ini dia arahnya ke kanan teman-teman, seperti ini rotasinya. Jadi dia ke arah jarum jam, oke. Kemudian bagian D teman-teman gambarnya sama, dia juga ke arah jarum jam, panahnya dia ke kanan. Bagian B juga seperti itu teman-teman, dia ke arah jarum jam, arahnya ke kanan. Bagian E teman-teman ini juga, dia juga arahnya ke kan teman-teman. Yang berbeda itu adalah bagian C. Dia arahnya ke kiri atau dia berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan A, D, B, E semua mengarah ke kanan atau sama dengan arah jarum jam. Oleh karena itu jawaban yang benar di sini adalah bagian C karena hanya ini yang gambarnya berbeda. Oke, saya rasa sudah jelas sekali teman-teman mengenai gambar figural ini teman-teman. Next, sekarang kita fokus sekarang di tes potensi akademik di bagian aritmatika teman-teman. Nah, untuk deret kemarin ini teman-teman saya sudah pernah bahas ya teman-teman. Ini saya rasa ini gampang. Nah, sekarang fokus kita adalah di bagian aritmatika dengan kisi-kisi sebagai berikut. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, penjumlahan dan pengurangan. Dari kata sederhana teman-teman. Jadi nanti soalnya teman-teman ini nggak terlalu rumit. Kemudian yang kedua adalah pengalian dan pembagian masih hitung sederhana. Setelah itu solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal dan pecahan teman-teman ini. Kemudian solusi dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Dan untuk soal aritmatikanya ini atau soal matematikanya teman-teman ini nanti agak mudah teman-teman nantinya. Ini akan menggunakan operasi hitung yang sangat sederhana. Jadi seperti pada soal nomor 6 berikut ini Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Hasil dari 18 dikali 12 dibagi 6 ditambah 27 dibagi 3 adalah A 21, B 27, C 36, D 45, dan E 54. Nah teman-teman saya rasa untuk aritmatika jika teman-teman dari jurusan sains seperti matematika, fisika, kimia, kemudian IPA, maka teman-teman dapat dengan mudah menjawab soal seperti ini. Namun berbeda halnya jika teman-teman berasal dari jurusan IPS atau bahasa. Teman-teman akan kesusahan untuk menjawab soal dalam bentuk aritmatika. Nah, Bapak Ibu, tips dari saya jika menemukan soal seperti ini, ingat bahwa soal ini konsepnya itu adalah operasi hitung bilangan bulat,
tipsnya adalah ingat urutan operasi hitung. Jadi, kali atau bagi dulu, setelah itu tambah atau pengerangan. Seperti pada soal ini teman-teman, jika kita urutkan ini caranya sampai di akhir ini, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Jadi kita utamakan yang kali sama pembagian dulu seperti ini. 18 dikali 12 dibagi 6 teman-teman, kita dalam kurung. Setelah itu 27 dibagi 3 ini teman-teman kita dahulukan dulu. 18 dikali 12 dibagi 6 hasilnya teman-teman 36 teman-teman. Kemudian 27 dibagi 3 hasilnya 9. Setelah itu barulah dijumlahkan 36 ditambah 9 hasilnya 45. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D 45. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini. Next kita ke soal nomor 6 masih soal aritmatika. Nilai 100 dikali 10 dibagi 100 dikurang 1 adalah A 999, B 99, dan seterusnya. Sama dengan soal yang tadi Bapak Ibu, kita dahulukan yang ini teman-teman, yang ini dulu. Kita dahulukan yang 3 ini. Atau seperti ini ya, samalah. 100 dikali 10 itu hasilnya 1000 teman-teman, ini 1000. Kemudian dibagi 100 hasilnya 10. Setelah itu dikurangi 1 hasilnya 9. Jawaban yang benar adalah bagian C 9. Jadi saya rasa jika teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat aja bahwa seperti apa urutan operasi hitungnya, kali atau pembagian dulu, setelah itu baru tambah atau pengurangan. Next teman-teman, soal nomor 8. Nah ini soalnya agak sedikit lebih sulit teman-teman. 0,75 ditambah 1/4 dikurang 25% hasilnya berapa teman-teman? Nah ini teman-teman karena sama-sama penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang 1/4 ini teman-teman kita konversi dulu ke bilangan desimal. Jadi 0,75 tetap. Yang 1/4 ini sama halnya kalau kita katakan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu hasilnya 0,25 teman-teman. Kemudian 25% ini 25/100 teman-teman, atau 25 dibagi 100 hasilnya 0,25. Jadi 0,75 ditambah 0,25 atau 0,25 dikurang 0,25 hasilnya 0,75. Mari kita lihat 0,75 tidak ada, yang ada itu hanya 75% atau 75/100. Jadi ini sama kalau saya katakan 75/100 atau 75%. Jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, next Bapak Ibu soal nomor 9 masih aritmatika. Diketahui 12 dikali 25 dibagi 5 ditambah 69 dikurang 29 maka hasilnya A minus 60, B minus 40 dan seterusnya. Oke, nah teman-teman untuk soal ini teman-teman yang kita dahulukan itu adalah yang ini teman-teman ya. Yang ini. Oke. 12 dikali 25 itu teman-teman hasilnya 300. Ini, jika teman-teman kali hasilnya 300. Kemudian 300 dibagi 5 hasilnya 60. Ataukah 25 dibagi 5 teman-teman hasilnya 5. 5 dikali 12 teman-teman hasilnya 60. Setelah itu teman-teman ini 69 dikurang 29 hasilnya 40. 60 tambah 40 hasilnya 100. Oleh karena itu untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian D. Next teman-teman soal nomor 10. Soalnya seperti ini. Hasil dari 0,6 dikali 3 kuadrat dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3% adalah A, B, C, D, dan E. Jawabannya semua adalah bilangan desimal teman-teman. Maka tips dari saya teman-teman, nanti semua yang soal ini kita konversikan ke dalam bilangan pecahan dulu. Kemudian nanti ke bilangan desimal. Ini untuk memudahkan teman-teman menjawab. Jadi 0,6 teman-teman ini ya. Kemudian 3 kuadrat dikurang 3 dikali 1/9 dikali 3%. Nah utamakan teman-teman operasi hitung yang berada di dalam kurung dulu. Jadi kita utamakan ini dulu. 0,6 ini teman-teman jika saya dalam bentuk pecahan sama halnya 6/10. Ya teman-teman ya. Kemudian 3 kuadrat ini teman-teman 9. 3 dikali 3 9. Kemudian 3 1/9. 3% ini 3/100. Setelah itu teman-teman kita kalikan ini 9 dikali 6 54/10 dibagi 10 atau 54/10. Oke. Nah ini teman-teman 3 dikali 1 3
per 9. 3 per 9 dikali 100. Jadi di sini teman-teman ya. 3/9 dikali 3/100. Oke. 3 dikali 3 teman-teman 9. 9 dikali 100, 900 berarti 9/100. 9/100 itu teman-teman jika kita sederhanakan 9/900 jika kita sederhanakan teman-teman sama halnya kalau saya katakan 1/100. Masing-masing dibagi 9 hasilnya 1/100. Setelah itu teman-teman kita kurangi, kita samakan penyebutnya. 100 bagi 10, 10 dikali 54, 540/100, kemudian 100 bagi 100, 1 dikali 1, 1/100. 540 dikurang 1, 539 dibagi 100, atau sama halnya jika kita desimalkan 5,39. Jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, maaf ya teman-teman jika cara menjelaskan saya ini agak berbeda, ini sesuai dengan versi saya, dan mungkin teman-teman yang matematika atau dari sains ini bahkan lebih jago dalam hal aritmatika. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Namun teman-teman, saya ada soal bonus bagi teman-teman semuanya. Di soal nomor 11, silakan dituliskan di kolom komentar hasil dari 0,5 dikali 5 kuadrat ditambah dalam kurung 2 dikali 1/4 dikali 25% tutup kurung adalah teman-teman. Ini ada dua nomor, dan selanjutnya soal nomor 12, soalnya seperti ini, ada figural teman-teman. Tentukan satu gambar yang merupakan rotasi dari gambar yang ada pada soal. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman, kira-kira rotasinya ini teman-teman yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Jawaban teman-teman silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah teman-teman jangan lupa jika teman-teman tertarik untuk ikut simulasi bersama kami, silahkan japri saya di Telegram, atau teman-teman bisa DM saya via Instagram. Untuk video kali ini teman-teman terima kasih, dan mohon maaf jika saya terlalu cepat menjelaskan atau teman-teman agak kurang mengerti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.